Memang dalam kehidupan akan kita jumpai sebagai tanda-tanda akhir zaman. Itu bagian daripada min asratis sa'ah, tanda-tanda akhir zaman. Kenapa saya pakai peci hitam ini? Karena katanya kagak sah kalau pakai peci hitam. Harusnya pakai peci merah putih. Siapa itu? Iya, macam-macam aja. Itu min asratis sa'ah, sebagai tanda dari dekatnya hari terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نامي يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah yang kedua buat saudara kita yang sedang terkena musibah di Sumatera dan di Aceh. Semoga Allah beri kesabaran dan kekuatan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan kewajiban ibadah sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kewajiban yang kedua, kajian ilmu. Semoga Allah beri kita ilmu yang manfaat. Di mata para pemerhati pergantian waktu, pasti ia ingin cari tahu kenapa di bulan yang lain selesai sholat tak ada bacaan Rabbighfirli warhamni watub. Kenapa tidak ada puasa yang spesial, tidak ada bacaan di Jumat terakhir? Kenapa ada
yang menulis basmalah di kertas kemudian dicelupkan di dalam air. Hari ini kajian membahas tentang itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wala tuqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Inna iddatas syuhuri, sesungguhnya bilangan bulan, indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, itsna asyara syahra, dalam setahun ada 12 bulan. Fi kitabillah, dalam ketentuan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard. 12 bulan itu Allah Ta'ala ciptakan seiring dengan ketika Allah menciptakan langit dan bumi, supaya dalam kehidupan manusia mengetahui adanya perputaran waktu. Dari pergantian waktu itu ada target yang ingin dicapai oleh Rasul, oleh Nabi, supaya ada perubahan. Perubahan dalam hubungan vertikal kepada Allah, perubahan dalam hubungan horizontal terhadap sesama manusia. Man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang hari ini prestasi ibadahnya, hubungan vertikalnya jauh lebih baik, termasuk orang yang beruntung. Pasti semua manusia, siapapun dia, apapun profesinya, pasti ingin mencari keuntungan. Yang bangun dari jam 2, penjual nasi uduk. Penjual nasi uduk bangun dari jam 2. Kalau enggak ingin untung, dia enggak bangun dari jam 2. Pasti pengen untung. Untung ada 2, ada untung hissi, untung yang sifatnya temporer, sementara dunia. Tapi ada untung yang maknawi, yang hakiki, untung pahala, yang disimpan oleh Allah nanti pada waktu dan hari yang pasti terjadi. Tidak bisa manusia menghindari, yang namanya hari pembalasan. Simpenan keuntungan pahala dari amal baik itu Allah akan berikan. Al-yauma tujzauna bima kuntum ta'malun. Pada hari itu balasan-balasan dari amal perbuatan kebaikan Allah akan beri. Gak bisa diminta sama orang lain, gak bisa dipinjam sama orang lain. Hari itu suasana manusia masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Nafsi-nafsi.
Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan dalam setahun itu ada 4 bulan yang masuk nominasi bulan mulia. Dalam tafsir Jalalain Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menerangkan minha arba'atun hurum itu 4 bulan yang mulia itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Alasan apa Allah menempati di antara 12 bulan dalam setahun ini bulan yang mulia? Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Karena 2 bulan ini merupakan proses waktu hambanya yang beriman, yang berkemampuan untuk menyempurnakan rukun Islamnya dengan ibadah haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Ibadah haji itu bisa dilakukan pada waktu yang sudah ditentukan. Antara Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bahkan dalam ayat lain, Al-hajju ashhurum ma'lumat. Ibadah haji itu dilakukan pada bulan-bulan yang sudah maklum. Dalam tafsir, ashhurum ma'lumat mulai dari prosesnya Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Maka pernah kita dengar ada istilah haji turis. Berangkat selepas sholat hari raya, terlebih dahulu ke Yaman, ke Maroko, Mesir, Turki, baru masuk Makkah, Madinah. Biayanya 1 orang 700 juta. Mudah-mudahan Al-Bakri berangkat semua. Emang udah setor apa belum? Ya amin aja dulu. Siapa tahu amin kita langsung dicatat malaikat. Ada aja jalan yang bikin kita bisa ibadah haji yang namanya haji turis. Mulai prosesnya dari bulan Syawal. Ada jamaah taklim saya di Tangerang Selatan. Jalan Pahlawan Revolusi, Masjid Al-Ikhlas yang dibangun oleh almarhum Bedu Amang, mantan Kabulog. Itu masjidnya serba marmer. Ada jamaah di situ berangkat haji turis 8 orang kali 700 juta. Gak usah dihitung berapa. Kalau udah waktunya Allah Ta'ala beri kemudahan. Itu keluarga, satu keluarga berangkat karena dia punya lahan, diminta Bedu Amang untuk perluasan masjid. Kata Bedu Amang, mau berapa harganya? Oh apa permintaannya? Saya pengen pergi haji yang 3 bulan berangkat. Makanya besok kalau ada yang minta rumah kita, kasih aja. Jadi ibadah haji itu ketentuannya sudah ada dalam syariat. Waktunya nggak bisa diubah.
tempatnya juga nggak bisa diubah. Ada wacana waktu itu pergi haji nggak usah ke Mekah, ke Madinah, jauh ke Jawa Timur aja, ke Jember. Langsung direspon oleh kantor Kementerian Agama. Dari tokoh-tokoh agama. Memang dalam kehidupan akan kita jumpai sebagai tanda-tanda akhir zaman. Itu bagian daripada min asratis sa'ah, tanda-tanda akhir zaman. Kenapa saya pakai peci hitam ini? Karena katanya kagak sah kalau pakai peci hitam. Harusnya pakai peci merah putih. Siapa itu? Iya, macam-macam aja. Itu min asratis sa'ah. Sebagai tanda dari dekatnya hari terakhir. Jadi syariat sudah ditentukan oleh pemilik agama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat dan waktunya sudah ditentukan. Kalau berani melanggar ketentuan, akan ada balasan. Contoh, putranya Nabi Harun. Putranya Nabi Harun itu aktivis masjid. Bila datang waktu malam, dia selalu menerangkan masjid itu dengan cahaya. PLN belum ada. Ini biaya token harganya mau ditaikin. Biar warga lebih hemat memakainya katanya. Dulu belum ada PLN. Putra Nabi Harun 2 aktivis masjid. Jika datang waktu malam, perintah dari Yang Maha Kuasa, terangi masjid ajaran Nabi Harun dengan api yang turun dari langit. Api turun dari langit buat menerangkan masjid. Suatu ketika, apinya itu terlambat turun karena cuaca. Putra Nabi Harun mengambil inisiatif cari api sendiri. Tidak seterang api yang dari Allah. Begitu api turun, karena melanggar perintah sudah lebih dulu diterangi dengan karya manusia. Dua anak dari Nabi Harun ini tertimpa api yang turun dari langit. Melanggar syariat, melanggar ketentuan. Kalau berani melanggar ketentuan, resikonya seperti itu. Maka ibadah haji, tempat dan waktunya nggak bisa diubah. Kecuali umroh kapan saja. Itu alasan Allah menempati Dzulqa'dah, Dzulhijjah sebagai bagian dari 4 bulan yang mulia. Yang ketiga, Rajab. Kenapa Rajab masuk di antara 4 bulan yang mulia? Karena Rajab dalam sabda Nabi, Rajabun syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab itu bulannya Allah. Semua bulan Allah yang menciptakan. Tapi kenapa ada statement Rajabun syahrullah?
Apa yang bikin ia beda dengan bulan yang lain? Karena di bulan Rajab ini ada satu kewajiban ibadah yang menjadi tolok ukur dalam kehidupan manusia, yaitu ibadah sholat. Diwajibkan di bulan Rajab melalui proses Isra Mi'raj. Perintah ibadah yang lain cukup Allah hanya menurunkan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ibadah yang butuh fisik karena akan menahan keinginan makan minum beberapa waktu. Cukup Allah turunkan wahyunya. Nabinya nggak pakai dipanggil. Padahal ibadah yang paling berat. Haji cukup turun wahyu perintah ibadah. Nabinya nggak pakai dipanggil, tapi sholat. Nabinya pakai dipanggil. Karena dia menjadi penentu dan mempengaruhi perilaku hidup manusia. Jika sholatnya baik, maka akan menjadi baik perilaku hidupnya. Jika sholatnya tidak baik, maka mempengaruhi perilaku hidupnya juga menjadi tidak baik. Maka proses kewajiban ibadah sholat itu awal pertama dipanggil Nabi melalui perjalanan Isra Mi'raj di bulan Rajab. Pertama, wa faradu alaihi wa ala ummatihi khamsina sholat. Pertama diwajibkan ibadah sholat sehari semalam itu 50 waktu. Tanpa banyak komentar. Nabi terima. Begitu turun dari 3 lapisan, setelah lapisan ke-7 masih ada lapisan Sidratul Muntaha, Rabbul Akhdar, Mustawa yang paling tinggi. 3 alam ini Nabi tidak didampingi Jibril. Andaikan Jibril ikut mendampingi, Jibril bakal terbakar. Kenapa Nabi tidak? Karena semua cahaya tercipta dari nur, dari cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu turun di langit ke-7, Nabi Musa tanya, bedanya Nabi Musa dengan Nabi kita. Kalau Nabi Musa itu masih minta kepada Allah supaya dilapangkan dadanya, dilapangkan hatinya. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri. Itu permintaan Nabi Musa kepada Allah supaya dilapangkan dadanya. Kalau Nabi nggak minta, malah Allah yang melapangkan. Alam nasroh laka sodrok. Di Al-Quran itu sodrun artinya dada. Tapi yang dimaksud adalah dalamnya dada, hati. Dalam Al-Quran ayat yang ada kalimat yang artinya dada jumlahnya ada 34. Ada sodrun, ada sudur. Kalau sudur sifatnya umum. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Umum sifatnya. Ada lagi wasifaul lima fis sudur. Kalau yang khusus buat Nabi,
Alam nasroh laka sadrak. Bukankah aku telah membuka hatimu, dadamu menjadi lapang? Maka Allah mendesain dada Nabi, hati Nabi itu dada yang lapang, hati yang lapang. Dalam kehidupan kita sering mendengar orang berkata, dia adalah orang yang lapang dada. Jadi Allah sudah mendesain dada Nabi, hati Nabi itu hati yang lapang. Maka dengan hati yang lapang dia melewati berbagai macam kendala dalam kehidupan. Pernah dibilang gila, wa innaka lamajnun. Dibilang tukang sihir. Dibilang pembohong, innaka lasahirun kadzab. Semua itu terlewati karena Nabi lapang dada. Di Thaif, dakwah bukan disambut tapi disambit. Pecah. Dia punya kening. Baju yang putih berubah merah karena cucuran darah. Saat terdesak, dilempari batu, dia menghindar ke batu yang besar. Tangan kiri menutup wajah, menghindari dari lemparan-lemparan berikutnya. Tangan kanan menengadah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih mereka yang melempari saya dengan batu, kasih petunjuk. Dia nggak tahu kalau aku bakal mengajak ia ke jalan keselamatan. Saat terdesak, Jibril turun menawarkan bantuan. Kata Jibril, Muhammad, aku ora tegel karo sampean Muhammad. Ini pada paham apa enggak ini? Paham ya? Alhamdulillah. Muhammad, aku enggak tega lihat kamu dilempari batu. Bagaimana kalau aku angkat Thaif ini, aku timpakan mereka yang melempari kamu dengan batu. Jangan diberi. Jangan. Aku enggak frustasi. Kalau aku tidak bisa meyakini orang tuanya, aku punya harapan generasi penerusnya. Biarin Jibril. Kalau saya lagi ceramah di Monas, dilempari batu, Jibril turun. Munawir, bagaimana Munawir? Monas saya angkat, timpa Jibril. Saya kata gitu. Lain. Lapang dada. Pernah di tengah padang pasir, kehausan. Bukan saya yang haus. Ini contoh. Di tengah padang pasir sedang haus, orang Yahudi memberikan segelas air. Enggak curiga Nabi. Lapang dada. Kalau tidak lapang dada kan takut diracun. Ada yang diracun di pesawat, itu Munir minum kopi. Ada yang diracun selesai pertemuan, 2 hari selesai pertemuan, esok meninggal dunia. Jadi teroris udah ada di zaman Rasulullah. Yang jahat kepada manusia, kepada Nabi udah diperlihatkan. Ada wanita yang memasukkan racun ke dalam daging. Nabi begitu haus di tengah padang pasir diberikan segelas air oleh orang Yahudi. Nabi tidak ada curiga, lapang dada. Yang memberikan air itu orang Yahudi malah didoakan. Tapi doanya bukan semoga Allah beri hidayah. Doanya jammalakallah.
Semoga Allah memberi ketampanan kepadamu. Itu Yahudi sampai meninggal dunia ganteng aja. Didoain Nabi. Rambutnya tetap hitam. Postur tubuhnya tetap kelihatan energik. Didoakan sama Nabi. Semoga Allah selalu memberi ketampanan kepadamu. Rambutnya tetap putih. Postur tubuhnya kelihatan atletis. Itu hati yang lapang, dada yang lapang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita umatnya dikasih obat supaya lapang hati, lapang dada. Ada ayat yang masih terkait dengan dada Nabi, kitabun unzila ilaika. Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad. Fala yakun, maka jangan ada sodruka harajun. Dadamu, hatimu merasa sempit dengan adanya Al-Quran. Maka Al-Quran syifaul lima fis-sudur. Al-Quran menjadi obat penenang hati jika terjadi gundah gulana. Dengan membaca Al-Quran menjadi tenang, menjadi tentram. Itu terkait dengan sudur, dengan sodrun, dan sodri. Bukan sodri kiai, bukan. Sodri yang artinya dadaku, minta Rabbis rohli sodri. Itu Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian walaha ajrul khamsina kama sya'ahu bil azali wa qada. Dikurangi yang 50 waktu itu atas arahan Nabi Musa, kembali menghadap Allah diberi keringanan. Summan halla sahabul padli paruddat ila khamsin amaliyah. Kemudian dikurangi yang 50 menjadi 5 waktu. Walaha ajrul khamsin, tapi pahalanya tidak dikurangi. Sholat 5 waktu tetap pahala 50 waktu. Rahmat Allah, kasih sayang Allah. Maka kalau ditulis Rajab dengan menggunakan huruf Arab, hurufnya 3. Ro, jim, dan ba. Ro-nya rahmatun, kasih sayang Allah. Udah dikasih 50 waktu, bisa dikurangi jadi 5 waktu. Inilah Rajabun syahrullah. Bulan Rajab, bulannya Allah, kekuasaan Allah. Allah yang bisa menentukan, Allah juga yang bisa merubah ketentuannya. 50 waktu diubah jadi 5 waktu. Kalau enggak dirubah, 50 waktu. Oh, berangkat kerja udah pakai dasi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat. Gulung lagi lengan baju wudhu. Udah selesai sholat pakai sepatu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buka lagi sepatu. 50 waktu. Kalau enggak dirubah, kalau enggak dapat arahan Nabi Musa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, 50 waktu. Yang kasihan pengantin baru. Baru masuk kamar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keluar lagi dari kamar. Selesai sholat, masuk ke kamar, buka kancing satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 50 waktu, enggak hamil-hamil istri. Rahmat Allah. Jimnya jipatun. Bangkai yang sudah mengering ada di atas batu. Batunya ada di atas gunung. Terhempas tiupan angin. Itu bangkai yang mengering
terbawa sama angin, hilang dari atas batu. Apa artinya? As-sholatu ila sholati mukaffiratun lima bainahuma. Dari sholat maghrib ke sholat isya, dari subuh ke zuhur, cara Allah mengampuni dosa dan kesalahan hambanya. Jipatun, bangkai yang mengering, ada di bulan Rojab, Rojib. Yang ketiga Rojab, barokah. Maka tadi selesai sholat kita baca Rabbighfirli warhamni watub. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ayo kita baca sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasid. Ini doa yang selalu Nabi baca di setiap datangnya bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban. Perjumpakan kami dengan bulan Ramadan. Masya Allah. Rajabun syahrullah wa Sya'banu syahri. Bulan Sya'ban itu bulanku. Kenapa Sya'ban dinamakan bulan Nabi? Karena innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat turunnya di bulan Sya'ban yang terkait dengan perintah membaca sholawat. Perintah baca sholawat ayatnya turun di bulan Sya'ban. Apalagi yang turun di bulan Sya'ban? Wa Ramadan syahru ummati. Bulan Ramadan itu bulan panen pahala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu turunnya di bulan Sya'ban. Perintah puasa Ramadan, perintahnya itu turun di bulan Sya'ban. Pelaksanaannya baru di 1 Ramadan. Kenapa turun sebelumnya? Karena ibadah puasa pakai proses. Supaya ada persiapan. Persiapan apa? Ru'yatul hilal. Melihat bulan. Kata Nabi, sumu li ru'yatihi. Puasa kalau bulan sudah kelihatan. Maka ada 2 metode dalam penentuan 1 Ramadan, 1 metode hisab. Hitung-hitungan. 1 lagi metode ru'ya, lihat bulan. Kenapa? Sebab yang disuruh Nabi kalau udah kelihatan puasa. Yang 1 ngitung. Ada tapi belum kelihatan. Ada di dalam rumah tapi di dalam nggak kelihatan. Begitu tidak kelihatan karena tertutup mendung cuaca. Maka jika itu terjadi dalam proses penentuan bulan tertutup mega mendung, maka sempurnakan bilangan harinya, istiqmal jadi 30. Kayak kemarin diprediksi Jumadil Akhir itu 29.
Tapi begitu ru'yah, angin kencang, hujan lebat, gelap, bulan gak bisa dilihat. Maka disempurnakan menjadi 30 hari Jumadil Akhir. Maka terjadi perbedaan, ada yang 1 Rajabnya hari Senin, ada yang 1 Rajabnya hari Minggu, hari Ahad. Yang 1 pakai metode hitung, yang 1 pakai metode ru'yah. Jalan-jalan ke pasar Kranji. Lagi pantun ini pada tidur ya. Jalan-jalan ke pasar Kranji. Beli beras 3 liter. Kalau ikut ngaji jadi cerdas dan pinter. Kenapa dia beda? Cerdas. Oh, dia pakai metode hitung. Kenapa dia beda? Belakangan pakai metode ru'yah. Jalan-jalan ke Selawi. Jauh gitu. Masa jalan ke Selawi. Jalan-jalan ke Selawi. Jangan lupa beli tahu. Kalau nggak ikut ngaji jadi kagak tahu. Maka ngaji itu salah satu di antara cara untuk menambah ilmu pengetahuan. Yang terakhir, sarapan udah disediain. Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab, dan Muharram. Muharram salah satu di antara 4 bulan yang Allah muliakan. Dalam ayatnya tadi, Zalikud dinul qayyimu fala tajlimu fihinna anfusakum wala tuqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kaffah. Di 4 bulan yang hurum, 4 bulan yang mulia ini, dari zaman Yahudi itu sudah menghormati. Tidak ada peperangan, tidak ada perbuatan antar sesama manusia yang saling merugikan di 4 bulan ini. Jika terjadi peperangan, ada genjatan senjata. Jika ada usaha balas dendam, jika datang bulan yang mulia ini, dipending dulu. Anaknya orang Yahudi mau balas dendam karena orang tuanya dibunuh. Begitu ketemu orang yang berbuat salah terhadap keluarganya, kesempatan untuk balas dendam, tapi datang bulan yang mulia ini, maka ditunda balas dendamnya. Memuliakan 4 bulan yang mulia, Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab, dan Muharram. Wa balighna Ramadan, sampaikan kami usia kami dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, ketemu dengan bulan Ramadan sebentar lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma asina akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik Ramadan ya dzal jalali wal ikram ya dzat tawli wal in'am. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa